154. TL, Rainbow Turtle. Han Suyong mendengar cerita saya dan bergumam dengan tercengang. Petik 2. Apakah kamu benar-benar menjadi rasi bintang? Seseorang yang merupakan inkarnasi beberapa hari yang lalu tiba-tiba muncul sebagai rasi bintang. Tentu saja itu aneh. Han Suyong belum membaca apa-apa tentang inkarnasi yang dilahirkan kembali sebagai rasi bintang. Iya, saya adalah rasi bintang. Petik 2. Benarkah? Serius? Tepat sekali. Mata Han Suyong dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Petik 2. Apakah itu semudah itu? Saya ingin mengatakan itu tidak mudah tetapi Han Suyong tidak mendengarkan. Sial, apakah sekarang kamu akan mengawasi kami di luar skenario dan mensponsori kami? Tidak ada yang seperti itu. Saya menjadi konstelasi dalam skenario sehingga saya harus tetap berpartisipasi dalam skenario. Petik 2. Apa bedanya? Saya tidak tahu sama sekali. Petik 2. Bahkan, aku juga tidak merasa itu nyata. Meminjam cerita, berdagang dengan rasi bintang lain dan nebula, mengubah sikap rasi bintang terhadap saya. Beberapa rasi bintang iri dengan pertumbuhanmu. Beberapa rasi bintang menentang Anda memiliki pengubah. Beberapa rasi bintang menunjukkan permusuhan terhadapmu. Bagaimanapun, rasi bintang juga merasakan keburukan kecemburuan. Mengapa mereka begitu keras terhadap tunas yang tumbuh? Tetap saja, ada sesuatu yang bisa saya lakukan sekarang. Kamu menatap rasi bintang lainnya. Beberapa rasi bintang menatapmu dengan takjub. Beberapa rasi bintang memuntahkan kok yang mereka minum dengan kejutan. 200 koin telah dikonsumsi untuk mengirim pesan tidak langsung. Seperti yang diharapkan, pesan tidak langsung membutuhkan koin. Itu menyenangkan tetapi saya harus menggunakannya dalam jumlah sedang. Han Suyong menatapku dengan mulut terbuka. Apakah kamu yang baru saja mengirim pesan? Rasi bintang yang belum memiliki nama. Petik 2. Itulah yang tampak bagi Han Suyong. Iya. Apakah itu karena kamu belum menandatangani kontrak sponsor sampai sekarang? Iya. Petik 2. Kalau begitu sudah terlambat bagiku. Kamu bisa mengatakan itu. Han Suyong mengerutkan kening dan menatap ke udara. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, dengan ragu membaca wajahnya. Han Suyong menghela nafas dan menatapku. Sial, aku iri. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak memiliki pengubah? Petik 2. Bahwa. Mengapa saya tidak memiliki pengubah? Jawaban yang benar adalah saya tidak tahu. Aliran bintang sedang mencari pengubah untuk konstelasi Anda. Mungkin itu karena saya belum mengumpulkan cukup banyak cerita. Sebuah konstelasi tanpa pengubah mirip dengan mendapatkan kewarganegaraan tanpa memiliki rumah. Han Suyong bergumam, kamu adalah gelandangan. Petik 2. Kisah kelima belum berakhir. Mungkin saya akan memiliki pengubah pada saat cerita ini selesai. Petik 2. Kisah kelima, Lone Messiah, saat ini sedang berlangsung. Kisah kelima adalah kisah yang sangat mempengaruhi status rasi bintang. Posisi konstelasi saya akan tergantung pada bagaimana cerita ini diselesaikan. Mungkin. Lalu Han Suyong mencemooh. Bu, Kim Dokja, kenapa kamu tiba-tiba terlihat keren? Lalu bisakah kamu mengalahkan Yo Jong Hyuk? Petik 2. Yo Jong Hyuk. Aku mengepalkan tangan dan membukanya. Lalu ada pesan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Waspadai efek, probabilitas badai. Aliran bintang sedang mengevaluasi level Anda. Ada perasaan berduri di ujung jari saya. Ini adalah masalah bagi rasi bintang. Tetap saja, saya akan baik-baik saja selama evaluasi sedang berlangsung. Starstream belum mengetahui tingkat kendala yang tepat untuk saya. Aku mungkin bisa menang melawannya sekarang. Benarkah? Intinya adalah kata sekarang. Protagonis adalah protagonis karena suatu alasan. Saya hanya bisa menyamai pertumbuhannya dengan menjadi rasi bintang. Keuntungan yang diterima Yo Jong Hyuk sangat besar. Aku memerintahkannya, cepat kembalikan apa yang kuberikan padamu. Aku mengerti. Inkarnasi, Han Suyong, telah memenuhi kontrak. Saya menerima semua koin dan barang yang tersisa dengan Han Suyong. Han Suyong menghela nafas. Sayang sekali. Saya merasa kaya untuk sementara waktu. Petik 2. Aku memberimu 20.000 koin untuk masalah ini. Saya menyerahkan 600.000 koin tetapi hanya mendapat 20.000 sebagai imbalan. Lalu kamu bisa mengembalikan 20.000 koin. Han Suyong mendengus dan berbalik ke arahku. Saya menerima barang dan koin saya dari Han Suyong. Koin yang dimiliki, 684.353 C. Sementara itu, saya telah mengumpulkan banyak uang. Itu tidak aneh karena saya mendapatkan penghasilan tetap dan menghemat uang. Sekarang saya adalah rasi bintang, saya tidak lagi ragu menggunakan koin. Koin akan mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya mulai sekarang. Lalu sedikit demi sedikit. Tunggu, saya lupa hal penting. Han Suyong, kapan kamu akan melepaskan itu? Ini adalah pelecehan seksual. Petik 2. Saya lupa. Petik 2. Han Suyong tersenyum dan aku mendekati Lee Hyun Sung yang sedang duduk di lantai memegang kepalanya di tangannya. Klon Han Suyong masih menari telanjang di sekitar Lee Hyun Sung. Karakter, Lee Hyun Sung, gemetar ketakutan. Suat pedang baja lemah bagi wanita.
Ada kalimat seperti itu di Ways of Survival tetapi saya tidak berpikir itu begitu parah. Selain itu. Petik 2. Itu tidak nyata. Klon Han Suyong terlihat telanjang tetapi mereka tidak memiliki bagian penting. Dengan kata lain, Lee Hyun-sung menjadi seperti ini karena dia melihat boneka. Han Suyong memperhatikan arti kata-kata saya dan tertawa nakal. Harem, apa artinya itu? Anda menyesal karena Anda tidak bisa melihatnya. Petik 2. Aku sudah bilang, saya tidak suka tubuh yang buruk seperti milik Anda. Petik 2. Kamu bahkan belum melihatnya. Apakah aku perlu melihatnya? Saya mendekati Lee Hyun-sung dan menepuk punggungnya. Hyun-sung si, kamu baik-baik saja. Dedok Jasi. Dia terlihat bodoh tapi dia tidak gila. Lee Hyun-sung menatapku seolah dia melihat hantu. Mengapa Dok Jasi? Kamu, mati. Saya pikir dia benar-benar trauma. Aku menatap Han Suyong dengan jengkel. Itu adalah situasi seperti komik tapi itu akan menjadi pukulan serius bagi pedang baja. Jika saya tidak melakukan kesalahan di babak ini, Lee Hyun-sung mungkin menginjak rute yang tidak diketahui. Untuk saat ini, saya harus mengandalkan waktu baginya untuk pulih. Kemudian suara lain terdengar dari samping. Permisi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bisa saya pergi? Anggota terakhir Pink Kids memasuki mataku. Dia memiliki wajah cantik dan tubuh langsing. Dia memiliki alis yang halus dan pipi yang lembut. Siapa yang akan percaya orang ini adalah seorang paman di usia 40-an? Siapa namamu? Tanyaku dan suara yang cantik menjawab. Seo Ina. Itu bukan nama aslinya. Seo Ina ragu-ragu sebelum menyebutkan nama aslinya. Petik 2. Saya Kim Yongpal. Pink Kids, Kim Yongpal. Saya menemukan orang yang tepat. Han Suyong mendecakkan lidahnya. Petik 2. Kenapa kamu membuatnya hidup? Bukankah anak-anak merah muda itu sampah? Petik 2. Belum. Mereka akan menjadi orang jahat. Jika Anda membacanya dengan benar, Anda harus tahu bahwa Pink Kids awalnya adalah trio. Petik 2. Tapi ada 4. Saya menjelaskan, paman ini meninggal sebelum mereka menjadi sangat aktif. Petik 2. Itukah sebabnya aku tidak bisa mengingatnya? Kim Yongpal pada dasarnya adalah orang yang murni. Jadi, dia adalah yang pertama mati di Pink Kids. Petik 2. Kim Yongpal menyela. Maaf, apa yang kamu bicarakan? Diam. Han Suyong mengerutkan kening padanya. Ini orang yang murni. Iya. Saya juga tidak bisa mempercayainya, tetapi itu adalah latar dalam cara bertahan hidup. Sebuah rasi bintang yang suka mengubah seks mengangguk. Rasi bintang yang suka berganti kelamin mengklaim tidak ada orang jahat di antara mereka yang suka berganti kelamin. Bahkan, Kim Yongpal selamat sampai hari ini tanpa membunuh siapapun, bahkan dalam skenario pertama. Saya dapat menemukan metode membunuh serangga dalam skenario pertama karena ada preseden di mana Kim Yongpal menginjak semut secara tidak sengaja dan selamat. Tentu saja, Kim Yongpal tidak tahu mengapa dia selamat. Dia adalah orang yang, untungnya, selamat. Ini adalah Kim Yongpal dari Pink Kids. Tidak, saya harus menyebutnya Pink Kids sekarang karena teman-temannya sudah mati. Han Suyong bergumam seolah dia tidak mau mengakuinya. Sial, jadi apa? Bagaimanapun, Anda menyelamatkannya karena ada gunanya baginya. Petik 2. Iya. Lalu sekarang bagaimana? Kita harus memecahkan skenario lagi. Apakah kamu tahu bahwa skenario ini? Tentu saja saya tahu. Saya tahu betul. Ini adalah skenario terakhir sebelum pembebasan Kubah Seul. Skenario ke-9, Dark Castle. Dalam skenario ini, makhluk yang belum pernah muncul sebelumnya muncul. Saya menyaksikan Lee Hyun-sung, yang masih gemetaran ketakutan, Lee Ji-ye yang tidak sadar dan Shin Yo-sung yang merawat Lee Gil-yong yang terluka. Mungkin teman saya yang lain masih hidup di suatu tempat. Ada Jung Hee-won sehingga mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah di lantai pertama. Lantai pertama hanya lelucon. Neraka yang sebenarnya adalah lantai 2. Petik 2. Jendela khusus di kastil menunjukkan pemandangan luar. Kerumunan bergerak di sekitar Seul. Sayangnya, dengan tidak adanya pengorbanan terbesar, dan perjuangan berikutnya, setengah dari Seul telah menjadi pelayan iblis. Inkarnasi Seul berteriak dengan sedih. Keputusasaan sudah meliput Seul tetapi, cerita, itu masih kurang. Kisah itu selalu kurang. Para Dokkaebis mencari frustrasi yang lebih besar. Rasi bintang merindukan cerita yang lebih provokatif. Han Suyong menatap keluar jendela dan berbicara. Itu adalah imajinasi klise. Regresi, pengungsi yang kembali, reinkarnator. Sekarang ada setan. Petik 2. Seseorang yang menjiplak mengatakan ini. Hei, aku sudah bilang beberapa kali. Aku bercanda seperti biasa ketika tiba-tiba aku jadi penasaran. Han Suyong. Apa itu? Jika Anda adalah penulis Ways of Survival. Aku tidak menulis sampah itu. Mari kita anggap saja. Han Suyong yang pemarah menggigit bibirnya. Petik 2. Jika aku penulisnya. Jika Anda adalah penulis Ways of Survival, mengapa Anda membuat dunia ini? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Kamu juga penulis. Bagaimana seorang penulis kelas 1 seperti saya bisa mengetahui pemikiran seorang penulis tingkat 3? Saya idiot karena menanyakannya. Han Suyong terus berbicara. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Apa?
Saya bertemu mata Han Suyong yang dalam. Saya tidak bisa membaca Han Suyong bahkan jika saya menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu. Tetap saja, aku agak mengerti. Seseorang yang membaca cerita mungkin memiliki pemikiran yang sama. Kamu tahu akhir dari dunia ini. Bukankah itu benar? Petik 1. Han Suyong jelas menanyakan hal ini. Seperti biasa, saya tidak menjawab. Han Suyong menatap keluar jendela seolah dia tahu dia tidak akan menerima jawaban. Kemudian dia mengajukan pertanyaan lain. Petik 2. Mengapa skenario itu ada? Aku menatap keluar jendela. Langit gelap di atas Seoul yang hancur bisa dilihat. Apakah itu karena saya telah menjadi rasi bintang? Langit tidak sama dengan sebelumnya. Rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya menyulam langit. The Star Stream merangkul rasi bintang. Mereka adalah bintang yang tidak akan pernah bisa dijangkau meskipun begitu dekat. Bahkan dengan begitu banyak bintang yang bersinar. Ada jurang jauh yang tidak bisa dihapus. Saya merasa telah menemukan sesuatu. Apa rasi bintang yang selalu bertahan? Mengapa mereka begitu terobsesi dengan cerita? Aku melepaskan emosi yang jauh ini dan membuka mulutku. Mungkin skenarionya.